Shalom, selamat pagi. Indahnya kembali ada di Mahanaim, amin. Saudara nggak semangat. Asingan. Saya mau ceritakan, ini mungkin bukan sebuah pengajaran, bukan sebuah khotbah, tapi apa yang saya belajar selama perjalanan yang singkat. 1 minggu itu singkat, saudara, kalau saudara ke Maluku Utara. Perjalanan saja 2,5 hari. Ya. Nah, saudara, seringkali kita itu tanpa sadar kehilangan yang namanya ketaatan sederhana, simple obedience. Kita menjadi orang, saya menjadi orang yang sibuk dengan banyak pengetahuan, tapi kekurangan action, kekurangan ketaatan. Dan yang kedua yang mengerikan adalah ada mentality, ada sebuah mental yang tanpa sadar kita ingin dilayani. Contohnya pagi hari ini seberapa yang inginnya menikmati, nggak salah sih. Tapi tanpa sadar kita ingin menikmati dan kita tidak ingin mencari Tuhan. Saudara coba lihat sekeliling saudara. Betapa indahnya saudara tempat ini, betapa ajaibnya orang-orang pagi hari ini. Saya mau cerita saudara, untuk saudara bisa bersyukur dan betapa ada satu bagian kita yang sangat penting. Saudara, saya pelayanan ke satu tempat, dari base camp kami ke tempat itu di Haltim itu perjalanan 2,5 jam. Ya, saya nggak tahu, saya belum pernah ke sana karena itu pertama kali. Hamba Tuhannya juga rupanya lagi ke daerah Transmigran, jadi agak terlambat. Saudara, itu menurut saya adalah suatu suasana yang kalau kita ngomong sebagai seorang pelayan Tuhan sangat mengerikan. Pemusiknya, karena nggak ada pemusik, dia ambil orang yang suka main di bar. Sound systemnya nguang-nguing berkali-kali. Mungkin kalau sini nguing sekali, wafat sudah tegang dilihat oleh banyak pemimpin. Ruangan tidak ber-AC. Worship leadernya maaf, giginya ompong. Suaranya bagus tapi giginya ompong, saudara. Nggak ada alasan untuk suasana surgawi. Percayalah saudara, itu mungkin tempat juga belum pernah didoa kelilingi. Tapi nggak bisa dipungkiri ada jiwa-jiwa yang haus, saudara. Saya khotbah, yang saya ingat terakhir saya khotbah begini. Mungkin ini yang pertama yang kita harus benahi. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Pokoknya setelah saya artikel macam-macam, saya berkata lagi, siapa dari Bapak Ibu yang sungguh-sungguh haus, bukan ikut-ikutan, yang benar-benar engkau rindu Tuhan. Tempat terdiam sebentar, kemudian muncul dua orang wanita saja. Biasanya saya tumpang tangan, saudara. Tapi seperti ada yang menahan saya. Kamu lihat, saya terus berdoa. Saudara, itu orang tanpa tumpang tangan, tanpa saya, enggak sama sekali. Itu orang geblak, saudara. Itu buat saya pembelajaran sebenarnya. Kita ini punya yang menurut saya yang terbaik lah, saudara. Saudara punya man of God, worship leader yang terbaik. Saudara punya ruangan menurut saya, ini heaven, surga, saudara. Tapi tetap kita bisa kehilangan Tuhan di tengah-tengah yang terbaik yang Tuhan siapkan. Jadi selama tadi nyanyi sebenarnya saya pengen nangis. Karena seringkali kita kehilangan yang paling esensial, yang paling penting, menginginkan Tuhan. Makanya kita berkata, orang yang kenyang itu menginjak-injak madu, saudara. Makanya kita berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Pagi hari ini yang perlu kita set hati kita, seberapa sih kita itu menginginkan Tuhan? Seberapa sih kita haus akan Tuhan? Kamu cerita yang kedua, saudara. Saya berangkat dari rumah itu 2:30 pagi. Saya tidur di kelas karena rumah saya masih dibongkar. Saya tidur di ruangannya Bu Ella. Jadi 2:30 pagi sudah berangkat. Sampai di Ternate itu jam 12, saudara. Jadi ada sekelompokan aparat polisi itu ternyata ibadahnya jam 8 pagi. Saya datang jam 12. Jadi mereka sudah bubar, tetapi ada 5 orang pengurus yang menunggu saya.
Jadi saya sharing, kurang lebih hampir 1 jam. Pas saya lihat mereka sudah sibuk mau kerja, ya udah saya hentikan saja. Dan saya punya ngobrol sama pemimpinnya begini, Pak, ini ceritanya gereja ini gimana? Itu satu-satunya gereja di Ternate yang tidak dibakar waktu kerusuhan. Pak, kami berlima jaga supaya ini tempat tidak disentuh oleh para perusuh. Kenapa bisa begitu? Karena saya punya bagian di gereja itu. Ceritanya gimana, Pak? Ceritanya, ada satu pemimpin mereka itu mengizinkan untuk membangun masjid dan gereja. Tapi saya cuma kasih tempat. Sisanya kamu bangun sendiri dengan uangmu. Jadi kami memotong gaji kami setiap bulan. Saya tanya waktu itu gaji Bapak berapa? 21.000. Terus dipotong berapa? Dipotong 10.000. Saudara cuma hidup 11.000 tahun 70-an lah. Nah ini suaranya waktu itu lebih ngeri dari ini waktu saya khotbah waktu yang lalu. Wing, 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 wing. Gak ada suasana, saudara, percaya. Gak ada, seperti saya gak rasa juga hadirat Tuhan seperti di sini. Tapi kalau engkau punya kehausan itu aja. Saya lanjutkan. Tapi dia bilang begini, buat kami ini bagian dari hidup kami. Saya nggak tanya berapa tahun dia lakukan itu, saudara. Gerejanya cukup bagus, cukup megah. Dan dia bilang, 3 orang sudah meninggal, tinggal 2 orang, saya dan 1 lagi. Dan dia ini komandan yang sangat dihargai dan dicintai, saudara. Kemanapun saya jalan sama dia, dan gitu ya. Dan dia bilang, saya tinggal di area non-Kristen. Pertama dimusuhi. Tapi belakangan setiap kali mereka punya masalah, mereka datang sama saya. Saya sedang menemukan permata-permata yang ajaib perjalanan kali ini. Saya juga memilih saya melayani di mana. Sebelum saya pulang besokannya saya diminta, Pak mau nggak ibadah? Ibadah apa? Pengucapan syukur wisuda. Dalam hati saya, enggak lah. Wisuda gitu. Karena begini, saya tuh sering nangkep begini. Orang-orang di sana tuh banyak yang sedang ibadah, saudara. Ibadah dan no action. Buat apa? Saya nggak mau buang-buang waktu seperti itu. Untung saya putuskan itu, saudara. Karena nggak lama kemudian telepon salah satu pasukan, saya bilang, Pak, tolong datang. Saya mau kumpulkan pasukan inti saya. Nah ini mau begadang juga nggak apa-apa, saudara ya. Nah singkat cerita, saya datang ke tempat dia, saya sharing firman, saya bagikan apa yang Tuhan katakan, juga tentang Sukot, saya bilang. Saudara ini ajaib, misalnya satu berkat Sukot yang ajaib. Dia itu sama Tuhan disuruh bikin garasi, dia bilang kandang. Istrinya bilang, udah gak usah bagus-bagus. Dia bilang, kalau Tuhan suruh, mari lakukan yang terbaik. Jadi buat kandang baik, dia bilang, rumahnya itu belum punya atap, saudara. Tapi dia buat kandang yang terbaik karena Tuhan suruh. Maksudnya garasi. Dia bilang saya habis hampir 20 juta Pak. Karena mahal di sana buat bangunan. Saya bagikan berkat Sukot. Dia bilang sebelumnya saya datang ketemu dia. Khusus ketemu dia. Itu hari sebelum saya pulang. Saya lihat di garasinya, saudara. Tahu nggak ada apa? Mercedes-Benz. Walaupun itu bukan baru. Tapi dia bilang ini satu-satunya yang ada di pulau ini Pak. Wah saya bilang saya juga nggak punya. Tapi saya memang nggak pengen, saudara. Ya, saya nggak pengen. Kok bisa gitu Pak? Ya Tuhan suruh buat garasi, terus Pak Luki berkata, ada berkat Sukot dan Bapak doakan saya, berkati saya. Oh saya nggak ingat, saya bilang. Jadi Sabtunya setelah saya pulang hari Kamis, Sabtunya dia buat perayaan Sukot. Dan dia benar-benar, salah. Saya datang hari Jumat, Sabtunya dia buat acara itu. Dan kemudian hari Rabunya saya datang lagi, itu sudah ada Mercedes. Dia bilang, Tuhan, masa saya yang nyampein pesan gak dapet ya Tuhan gitu. Tapi saya dapatnya sesuatu yang profetik dalam mimpi. Saya gak mau cerita sama saudara, biar tetap menjadi sebuah misteri. Tapi itu menurut saya lebih ajaib dari Mercedes. Itu benar-benar menghibur banget hati saya. Rasanya perjalanan seminggu itu terlalu singkat. Ada terlalu banyak orang-orang yang ajaib. Saya lanjutkan cerita saya ya, saudara. Sorry, ini orang melankolis rada begini. Saya mendarat bagi-bagi cerita aja sampai 1:30, saya nyebrang. Saya belum makan sudah dari pagi. Dari nyebrang itu perlu 45 menit dari Ternate ke Sofifi. Dari Sofifi ke Kau itu 2,5 jam.
Jadi saya sampai itu 5:30 ke tempat seseorang. Saya belum makan, saya belum mandi, saya belum sikat gigi. Tapi itu tidak mempengaruhi urapan. Saya dikasih tahu harus share sesuatu itu 20 meter dari tempat ibadah. Saya bilang, saya mau nyampein apa ya Tuhan? Sampai mereka, hari itu adalah hari doa puasa mereka. Orang-orang sederhana, saudara. Dari anak remaja, ibu-ibu sampai emak-emak. Saya sharing, saya ingat temanya kecupan, tapi saya cerita macam-macam. Saya cerita dari A sampai Z lah, saudara. Mungkin 1 jam lebih. Kemudian saya tantang mereka, saya doakan mereka yang belum penuh Roh Kudus, doakan penuh Roh Kudus. Dan hari itu Tuhan melawat dengan ajaib. Orang yang belum mandi, belum makan, belum sikat gigi, kecapean. Tapi sekali lagi kehausan dan kelaparan itu mengundang Tuhan. Dan mereka punya simple obedience. Saya cuma bilang, yang waktu lalu saya berangkat, saya bilang, tolong dolingin setiap desa. Kan saya bilang sama Friska, kamu gak boleh pulang sebelum setiap desa didolingin dan ada orang yang mendolingi. Mereka lakukan, saudara. Jadi saya ke desa itu, saya bisa, ini kok enak banget ya, atmosfer itu enak banget. Itu yang lebih ajaib, saya sharing tentang Pondok Daud, bukan Pondok Daun. Saya memang cerita juga tentang Sukot dan Pondok Daud. Saya pulang, sudah keluar listnya, saudara. Mereka bagi setiap jam, pujian penyembahan setiap hari. Itulah simple obedience, saudara. Ketaatan sederhana. Dan saya tahu itu menempelak saya karena saya ini orang yang suka pengetahuan. Jadi kalau menggali itu sebenarnya intinya lebih memuaskan intelek saya. Sampai saya dengar sebuah motivator berkata begini, jangan belajar untuk knowledge, untuk pengetahuan. Belajarlah untuk action. Amin. Sederhana aja, miliki, bangkitkan kehausan. Kadang-kadang saudara harus pergi seperti saya, saudara. Dan melihat orang-orang sederhana. Mereka nggak punya pengetahuan sebanyak saudara. Mereka nggak punya cincin, gelang, kalung, selendang, nggak punya. Bahkan saya bilang, Tuhan, saya ini pemimpin keterlaluan. Mereka arak-arakan, nggak punya banner nama Tuhan. Wah, pokoknya saya bilang miskin banget kalau lihat Papua, lihat Bogor gitu ya. Saya bilang, saya bertobat. Saya mulai minta sama Nike beberapa file ya, beberapa nggak sempat dicetak. Saya cuma berkata, itu tidak menghalangi kok, saudara. Tapi sikap hati kita, kehausan kita, kerinduan kita akan Tuhan, itu jauh lebih penting. Oke, mari kita baca firman Tuhan ya, saudara ya. Kalau enggak nanti kurang afdol. Saya berharap satu hal, saudara bisa wow melihat apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Jangan kehilangan itu, saudara. Dan saya juga termasuk orang yang kehilangan. Saya ikut Mahanaim boleh dibilang dari awal. Dari rumah ke rumah, ulang tahun, dipukul mata, ditodong pistol. Saya pernah alami semua. Tapi itu tidak menghentikan. Setiap kali ibadah kadang-kadang kita seringkali tanpa AC, saudara. Ini enak banget, ini tuh enak banget, saudara. Kadang-kadang kalau udah hujan di sana susah teriak-teriak, saudara. Dan belum tentu juga mereka ngerti bahasa saya. Mereka tuh banyak disingkat-singkat bahasa. Oke. Mari kita baca Roma pasal yang 12, ayat 1 dan 2. Saya tahu ini ayat yang sangat biasa kita dengar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Demi kemurahan Allah. Saudara, kita harus selalu ingat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Keajaiban Tuhan, pengorbanan Tuhan, jangan pernah dilupakan. Paulus berkata, karena kemurahan, saudara dan saya sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kita ini bukan milik kita, saudara. Apapun yang kau punya bukan milik. Kita ini miliknya Tuhan. Terus jangan dihilangkan ayatnya. Karena saya punya bahasa Inggris. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah, itulah worshipmu, itulah penyembahanmu yang sejati. Tuhan mau sebuah totalitas, saudara. Nggak mungkin saudara bisa mempersembahkan tubuhmu sebanyak kudus, hidup dan berkenan, kecuali di dalamnya ini menggerakkan semuanya. Betul ya, saya nggak akan bahas yang itu. Dan yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, ayat ini sangat-sangat penting hari-hari ini. Saudara akan dengar banyak berita suara di kepala saudara. Saya mau saksikan hidup saya saja pagi hari. Saya punya perjanjian dengan Ibu Iin, saya punya perjanjian dengan istri saya. Dan menurut saya ini orang-orang yang terbaik yang Tuhan berikan sama saya. Tapi tahukah saudara, mungkin ratusan kali, ribuan kali di kepala saya berkata, hentikan perjanjian itu. Bukan karena saya cuma merasa begini, saya ini tidak layak kok, saya tuh tidak bisa kok memberikan yang terbaik buat ibu, memberikan yang terbaik buat istri saya. Ada yang jauh lebih baik kok dari saya. Itu suara yang terus, karena apa? Itu berkaitan dengan gambar diri saya. Saya pengen buat sesuatu yang baik, rasanya cuma angan-angan. Saya pengen beri apa gitu yang spesial, itu cuma sampai angan-angan. Dan itu bertahun-tahun. Tapi nggak pernah terucap sama saya, bilang kepada ibu, Bu, saya mengundurkan diri. Nggak pernah. Saya juga nggak pernah mengucap sama istri saya bercerai. Bukan berarti saya sekarang lagi ribut, enggak saudara. Ini saya sedang berkata, ada suara-suara, itu karena ada sesuatu di dalam dirimu, di dalam pikiranmu. Saya selama ini mengartikan ayat ini lebih kepada pikiran sadar saya. Mungkin menurut saya saudara perlu dengar pengajaran coach itu lebih dalam lagi, membereskan alam bawah sadar. Nah di sana itu di Halmahera, saya nginap di rumahnya Bu Feli dan orang Belanda Peter. Di depannya tuh ada pantai. Jadi kalau saya pulang jam 1 malam, bangun pagi tetap tidur bangun agak siang, saya ke pantai, saya merenung di situ, saudara, di pinggir pantai. Itu tempat terbaik lah, saudara ya. Saya merenungkan, saya coba mengingat kembali masa kecil saya. Saya cuma ingat masa kecil saya cuma ingat dua, saudara. Pertama, saya mengingat tante saya menikah dan meninggalkan saya. Nah, saya pikir tante saya itu mama saya, saudara. Dan saya dikembalikan kepada ibu saya yang sejati. Saya nggak ngerti, selama ini juga saya nggak, saya cuma ingat itu. Saya nggak pernah mengingat lagi. Dan di pantai itu saya mengingat bagaimana rasanya ya saya saat itu. Bukan untuk mengasihani diri sendiri, bukan. Saya mau membenahi. Karena itu membuat saya takut kehilangan orang-orang yang dekat saya. Itu membuat saya tidak berani berkata kebenaran. Itu membuat saya lebih banyak diam. Walaupun ada 1001 kata yang saya ingin ucapkan, tidak pernah terucapkan. Saya merenungkan hari itu anak mestinya kasihan banget ya. Hari itu dia kehilangan mamahnya tercinta. Dan hari itu dia menyadari mamahnya tercinta itu bukan mamahnya sejati. Dikembalikan. Saya juga nggak tahu, mungkin nanti saya harus bicara sama cici saya, kenapa itu terjadi. Karena ibu saya sudah nggak ada, tante saya sudah nggak ada. Tapi saya nggak menyesali, enggak. Saya bersyukur. Tadi waktu doa di sini, Tuhan itu seperti mengingatkan, aku tuh ada di sana loh, di pantai berdiri sama kamu. Karena saya sibuk dengan diri saya nggak menyadari dia hadir. Saya mau berkata, biarkan hari-hari ini Tuhan membenahi masa kecilmu, traumamu. Kalau Bu Iren kan lebih banyak berkata positif dan sebagainya. Saya bilang enggak, saya memutuskan. Sejak saya kecil saya memutuskan. Firman Tuhan adalah segalanya buat saya. Saya akan baca. Dan sekarang Tuhan berkata, enggak cukup nak. Engkau harus renungkan itu siang dan malam. Dan itu susah, saudara. Kecuali engkau sangat mencintai dan menginginkan. Maka dikatakan, ayatnya mana? Maka dikatakan, maka engkau akan mengetahui, membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Syaratnya adalah pembaharuan budi. Be transformed
by the renewing of your mind. Ditransformasi dengan pembaharuan pikiran. Nah, kita sudah belajar sekarang pikiran sadar, alam bawah sadar, dan tanpa sadar sebenarnya. Dan selama ini saya sibuk dengan yang sadar. Saya masukkan firman, itu juga sudah sangat membantu saya lah. Sangat. Tapi menurut saya kita harus masuk lebih dalam karena 90% ditentukan oleh alam bawah sadar. Saya ini sebenarnya sangat ingin menginjil, saudara. Saya kalau lihat Pak Brojil, siapa gitu, bentar-bentar orang terima Tuhan Yesus. Aduh, sejujurnya saudara, itu konflik batin, satu pengen tapi malu ketemu orang. Tapi saya mulai merenungkan saudara. Saya merenungkan Matius 28 ayat 17 sampai 20. Pagi setelah baca Alkitab, saya renungkan, saya baca. Aku yang punya otoritas dalam alam semesta. Sekarang karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan seterusnya. Dan aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahnya. Saya renungkan pagi, mau tidur saya renungkan lagi. Seminggu, pokoknya saya punya jatah seminggu. Saudara, ajaib sebenarnya. Ajaib kalau saudara merenungkan. Saya sekarang ketemu orang ya, mobil, bisa cerita. Ujungnya, Bapak sudah terima Yesus, ajaib ya bisa begitu ya. Dan orang itu mau Pak, mau terima Yesus. Kalau udah Kristen, pokoknya saya harus bagi sesuatu sama saudara. Menurut saya itu bukan saya banget, saudara. Itu Bu Iin. Kalau ketemu orang harus dapat value atau memberi value. Tapi itu dimulai. Mari transform. Dari ulat jadi salah. Dari ulat jadi kepompong. Dari ulat jadi kepompong dulu. Nah, kepompong ini berapa lama? Tergantung jenisnya. Bisa 21 hari, bisa 40 hari. Ada yang 2 tahun tuh. Jadi tergantung keeroran alam bawah sadar. Ya, jadi saudara harus ngerti gini. Roh saudara itu begitu saudara lahir baru, ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu. Tapi jiwa saudara belum baru. Terpengaruh iya. Tubuh saudara tetap yang lama. Kalau gemuk ya tetap gemuk. Kalau bodoh yang tetap bodoh. Tapi Tuhan berkata ini ada jembatan emas sebenarnya. Nah, kalau saudara ke Halmahera itu gampang membeli ilustrasi. Di sana ada jembatan yang cuma 2 batang kelapa. Ada jembatan yang putus. Ada jembatan yang rusak. Nah, jiwa saudara seperti apa? Kalau putus, butuh 2 tahun bangunnya. Kalau udah ada 2 kelapa mungkin 40 hari. Ya, kalau cuma rusak-rusak mungkin 2 hari. Saya membenahi yang namanya gambar diri yang rendah itu bertahun-tahun, saudara. Karena rusak sekali. Nah, salah satu yang Tuhan ajarkan sama saya begini. Coba mulai lihat dirimu sebagai pilar kerajaan. Bahwa apa yang kau tetapkan, apa yang kau katakan, itu memberi dampak. Dan saya harus membayangkan diri saya, mengimajinasikannya sedemikian rupa. Benahi saudara, sungguh-sungguh benahi. Karena ini sangat-sangat penting. Yang pertama, mari benahi mental ingin dilayani. Kita datang di sini untuk melayani Tuhan. Percayalah, Tuhan akan melayani saudara. Saya kasih contoh ya, teman saya yang dapat mercy ini, saya nggak tahu dia akan dapat mercy. Dari waktu pertama kali saya datang cuma buat dia, saudara. Ngobrol, dan hujan besar, suaranya kencang sekali. Saya berkata, Tuhan, dalam hati, pulang ke Jakarta ada berkat, saya akan berkati dia. Supaya pasang atap. Saya taruh di sini sebuah nilai. Saudara, nggak sampai saya ke Jakarta, saya pulang dari rumah dia. Di tengah jalan ada yang WA, Pak, saya mau nabur buat Malakiel. Oke, terima kasih. Saya ini penasaran gitu, saudara ya. Iseng-iseng saya buka klik BCA, kan masih bisa kalau klik BCA. Nilainya tuh persis seperti yang saya taruh di hati. Itu Tuhan sayang banget sama orang ini ya. Saya bilang, tapi saya nggak bisa transfer karena dia punya BRI kan. Tapi di hati ini cepat berikan gitu. Akhirnya saya lewat via lah, tolong deh transferin. Tapi yang Tuhan berikan buat saya, 2,5 kali dari itu.
Saya mau berkata apa sih? Dia Bapa yang baik, saudara. Dia berikan segalanya buat kita. Tapi jangan biarkan apapun mengkontaminasi. Biarkan hati kita pure. Kadang pemimpin bisa sangat melukai saudara. Saya berjalan sama ibu itu, sama istri saya juga sudah lama. Sama ibu berapa? 31 tahun. Karena sejak pertama kali bertemu beliau. Ada nggak hal-hal yang melukai saya? Yang saya ingat cuma dua. Dan iblis bisa pakai itu, membuat berkata, dia A, B, C, D, sampai Z. Dan saya berkata begini, saya punya perjalanan 31 tahun. Ada banyak yang luar biasa yang baik. Saya tidak izinkan dua hal yang saya ingat. Itu merusak 31 tahun. Tapi berapa banyak kita lakukan itu dalam hidup kita. Saya sering melihat foto istri saya lagi gendong anak-anak saya. Saya tidak mau izinkan, saudara. Orang yang melahirkan 3 anak ajaib dalam hidup saya. Orang yang menemani saya. Iblis mau berkata, begini ABC, saya bilang enggak. Ini adalah teman seperjuangan. Teman pewaris kasih karunia. Saudara harus bereskan suara-suara itu. Karena saya sedang melihat banyak orang, banyak teman yang berjalan bersama-sama. Hari ini tidak berjalan bersama-sama lagi. Karena luka itu kalau nggak dibereskan mengundang lalat, mengundang kuman. Ambil waktu saudara untuk recall, mengingat kembali, untuk reframe, membentuk kembali, dan punya pandangan diri yang baru. Saya masih banyak, PR saya masih banyak. Terakhir, dua lagi, ya. Jadi buat saya ada 2 ayat yang sangat sering saya bagikan hari-hari ini dan saya yakin saudara sudah sangat kenal. Yosua 1 ayat 8. Saudara bayangkan Yosua ini orang yang ikut perjalanan dengan Tuhan. Dia bersama 12 pengintai melawan 10. Dia melihat bagaimana teman-teman sebangsanya komplain, melihat bagaimana penghukuman Tuhan terjadi. Dia melihat bagaimana pemimpinnya Musa sangat luar biasa. Tapi ketika dia akan masuk memimpin orang-orang Israel, Tuhan memberi 2 pesan sebenarnya. Yang pertama buat dirinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gentar terhadap musuhmu. Sebab aku Tuhan menyertaimu, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Apa yang saudara perkatakan hari-hari? Saya sejujurnya kangen sih. Ya, dulu kalau ketemu ibu itu, kamu belajar apa hari ini? Saya belajar firman ini. Nanti ibu akan cerita, Tuhan lagi ngajar ini. Ternyata cara-cara kita itu sangat berbeda. Ya. Saya seringkali tanpa sadar ternyata Tuhan udah bicara sama. Contohnya ibu kan kemarin bilang jangan menjadi biasa ya. Tuhan tuh bicara sama saya begini saudara. Kalau kita nih sekarang seperti ini, 3 tahun lagi seperti apa? Kalau saya dan saudara melakukan seperti yang sekarang lah, 3 tahun lagi jadi apa? Nanti itu poin saya yang terakhir sebenarnya. Bagaimana dalam 3 tahun Maluku Utara diredominate? Lanjut dengan pertanyaan sederhana, Pak, dalam 3 tahun ini saya kemana? Berarti ada sesuatu yang radikal yang saya harus rubah dengan diri saya. Dengan cara saya hidup, cara keluarga saya hidup, cara saya melayani, cara saya ke provinsi. Gak bisa seperti datang dan tinggal dan ya begitu buat KKR dan pulang. Saya pikir kalau seperti ini mungkin 3 tahun tidak diredominate. Saya belum dapat strategi yang bagaimana, saya pengen diskusi sama ibu gitu ya. Tapi sudahlah, itu lain kali. Cuma mari pertanyaan ini jadi pertanyaan saudara juga. 3 tahun lagi, Mahanai mau kemana? 3 tahun lagi, STT mau kemana? Kalau kita cuma melakukan seperti yang sekarang, saya khawatir saudara.
kita nggak kemana-mana. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang, dan kata itu tuh yang seringkali lupa. 3 kata aja, 3 huruf, itu. Apa itu? Taurat, Alkitab. Renungkan siang dan malam. Kata renungkan tuh gampang ya. Kalau saudara bisa khawatir, balikin aja sekarang. Ya, kalau nggak usah pakai bahasa Ibranian lah saudara pagi hari ini ya, kelamaan. Kalau saudara bisa khawatir, ingat tentang anak, aduh gimana dia, itu kan makan, minum, di jalan ingat terus, betul nggak? Khawatir mau bayar kos-kosan, pasti ingat saudara. Khawatir belum punya jodoh, pasti ingatnya jodoh kemanapun. Ke ibadah lihat ada nggak yang kinclong gitu ya. Nah ini balikannya. Dan saya selalu kalau saya baca Alkitab ada yang menarik, ada yang saya tahu itu kuat banget, saya taruh ini buat perenungan saya selama seminggu. Dan ternyata itu benar-benar mengubah saudara. Supaya, nih saudara, seringkali kita ingin taat kan, betul ya saudara ya? Syaratnya memperkatakan, merenungkan, maka supaya itu hasil saudara. Sehingga, so that bahasa Inggrisnya, engkau bertindak hati-hati, engkau mentaati, ya, sesuai dengan segala yang ada tertulis di dalamnya. Jadi kalau saudara sering khawatir tentang keuangan, mulai cari ayat tentang keuangan. Allahku akan mencukupi segala keperluanku. Omongin terus itu, ya, sampai mengalahkan kekhawatiranmu, sehingga engkau akan bertindak hati-hati, ya. Sebab ini hasilnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Amin. Mau berhasil perjalanannya? Pasti mau. Orang semua mau sukses. Tapi saya nggak ngomong kita. Saya jarang memperkatakan dan merenungkan. Jadi waktu saya punya gambar diri yang sangat akut, setiap hari saudara. Bayangkan saya ini orang yang nggak berani melihat wajah ganteng saya di cermin. Terus yang namanya Joshua itu pasti ganteng saudara. Ya. Tapi saya nggak berani melihat wajah saya. Tapi setiap hari saya berkatakan, engkau itu diingini Tuhan. Kau itu biji mata Tuhan. Saya omongin terus, mungkin lebih dari 1 tahun. Dulu beberapa saat yang lalu, saya bicara di sini kadang-kadang suka muncul nggak pede, saudara. Itu kan nggak masuk akal menurut saya. Apa yang membuat saya nggak pede di depan saudara? Itu nggak. Tapi kadang-kadang suka muncul. Nah itu yang perlu diberesin, ya. Sebab dengan demikian perjalanan saudara dan saya akan berhasil dan engkau akan beruntung bahasa Inggrisnya. Nah ya, terima kasih. Engkau akan beruntung, engkau akan prosper, engkau akan makmur. Jadi kalau saudara lakukan ini, makmur itu bukan cuma banyak uang, jiwamu makmur, mentalmu makmur. Ya. Ayat berikutnya. Ini juga ayat semua, saya yakin Bapak Ibu tahu. Daud adalah orang yang mengalami banyak hal dalam hidupnya. Di maki-maki istri pernah. Mau dilemparin batu sama orang-orang yang dia tolong pernah. Dikejar-kejar pemimpin orang gila pernah. Apalagi saudara, salah menghitung rakyatnya mati pernah. Tapi apa yang membuat dia sampai garis akhir dengan kuat? Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah Luki yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kepada siapa saudara minta nasihat? Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Hati-hati dengan siapa saudara bergaul. Kita adalah orang-orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Amin. Kalau saudara mau ngerti arti duduk, itu ada 3 arti sudah minimal. Ya, tinggal ikuti YouTube saya saudara ya. Tetapi ini yang saya suka. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaan tahu saudara? Saudara kalau kesukaan itu Indomie, pakai jeruk nipis, pakai cabai rawit yang banyak, pakai maling, Ibu Iin akan ngeces. Itu kesukaan. Kalau saya lihat ikan bakar,
baru ditangkap, dibersihkan, dibakar, dikasih cabai, ditutup, saya akan ngeces. Saya lihat pisang goreng, ya, dikasih sambal roa, itu saya akan ngeces. Saudara ngeces nggak lihat firman Tuhan? Kadang-kadang enggak. Betul toh? Bosen lah Pak Luki lagi, ya. Ibu Iin lagi. Tapi firman Tuhan berkata yang kesukaannya. Apa kesukaan saudara? Apa yang membuat saudara ngeces? Ngiler. Ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu ada yang sama saudara. Merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kalau saudara belajar tentang otak, saudara, otak kita itu, kalau banyak pikiran-pikiran negatif, gosip-gosip, itu membuat jaringan neuron itu seperti kena racun dan kering. Jaringan neuron di otak kita ini seperti akar pohon, seperti daun pohon. Nah, saat kita merenungkan firman, merenungkan yang baik, yang positif, merenungkan juga membayangkan, itu seperti akar pohon itu sangat dalam dan daun-daunnya tetap hijau. Dan itu secara gambar scan otak, itu seperti itu saudara. Bahkan kemarin Ibu Irin kan bagikan, orang yang sejak kecil stres, sampai sangat tertekan atau Pak Ferry saya rasa, itu bahkan otaknya menciut. Ya, punya keterbelakangan mental dan sakit yang kronis. Tapi kabar bahagianya, firman itu bisa mengubahkan. Mari menjadi orang yang ngiler, ngeces, lihat firman. Siapa pagi hari ini yang mau lanjut? Nggak banyak, satu lagi aja. Nggak banyak. Ini mungkin buat para PIC. Ini saya juga masih menggali, tapi saya rasa saya ingin bagikan, saudara. Di dalam Kisah Rasul dikatakan begini. Hal ini dilakukan oleh Paulus 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya pada orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Cuma 2 tahun Paulus. Cuma 2 tahun. Kita punya 3 tahun. Jadi saya berpikir, Tuhan gimana caranya? Dan saya membaca. Soalnya di Maluku Utara ini masih ada suku terasing, cuma boleh laki-laki yang masuk. Belum, nanti. Jadi saya kemarin sempat ketemu orangnya. Saya setiap 2 minggu masuk hutan. Perjalanan jalan kaki 2 hari, masuk 2 hari. Dan dia terus suku terasing. Saya waktu dengar itu saya bilang, Tuhan, saya mesti ke situ. Lakukan sesuatu. Nah, kemudian saya baca ayat bilang begini, ini menurut saya ada poin-poin yang harus jadi prioritas kita. Bukan berarti saudara nggak buat KKR, silakan saja. Paulus dan Barnabas, Kisah Rasul 14 ayat 21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil. Apapun posisi kita, apapun pekerjaan kita, itu cuma kendaraan, saudara. Tujuannya kita harus beritakan Injil. Amin. Dan memperoleh banyak murid. Yang kedua, kita harus memuridkan. Ini PR besar saya sejujurnya. PR besar saya. Beritakan Injil, dari situ yang nyamber, jadikan murid. Kembalilah mereka ke Listra, di Iconium dan Antioquia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid. Jadi sekarang waktu kedatangan teman itu Tuhan mengajarkan saya, kamu pokoknya hari-hari ini ketemu leader-leader saja. Orang-orang yang nyamber. Sampai satu hari saya datang tuh hari Kamis.
karena saya berubah jadwal, jadi hari Jumat itu saya nggak ada jadwal. Tuhan saya kemana ya? Saya ke Tobelo, cuma ketemu 2 orang saja saudara. Yang satu yang tadi saya ceritakan, yang satu lagi punya resort keren saudara. Disebutnya itu Balinya Tobelo, Balinya Halmahera, keren banget. Tapi saya nggak mau sering-sering ke situ saudara. Ya. Dan rupanya karena yang lalu saya datang saya tidak mampir, dia sangka saya marah saudara. Jadi untung saya datang, sempatkan saya ngobrol, dan banyak mereka bermasalah bagaimana menghadapi cairan itu saudara. Ya, nah, saya menasihati, saya menguatkan ya supaya mereka bertekun dalam iman. Iman mereka yang harus dibangun. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak berkat. Sengsara, saudara. Saya juga ketemu pendeta, dia itu setiap minggu, dia buka pelayanan di Tomares. Setiap minggu, dari Tobelo, 2 jam, habis ibadah, dia turun 2,5 jam sama istrinya. Dan pulang malam itu juga. Setiap minggu. Baru perintisan. Banyak orang-orang ajaib yang saya temukan. Nah yang begini saya mau datang, saya akan ngobrol, saya akan bagikan apa yang kita dapat di sini. Kemudian di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua bagi jemaat itu. Nah, saya mungkin karena bukan pemimpin sinode mereka ya, saya nggak bisa nentuin ya. Tapi saya ketemu orang-orang yang mereka berkata, nah ayo Pak, pimpin, latih kami. Nah itu saya tetapkan. Saya cari terutama juga youth ya di sana. Dan setelah berdoa dan berpuasa, ini PR kita ya saudara ya, berpuasa, mereka menyerahkan penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Yang terakhir, mereka menjelajah seluruh Maluku Utara. Jadi buat saya berkata sama mereka, buat saya tetap masih punya hutang. Kalau saya belum menginjak setiap kabupaten. Tinggal 1 lagi saudara. Dan ada pesan Tuhan lewat ibu, harus ada berapa Bu? 12 kota. Ya. Tapi di UBB ibu berkata ada 24 kota yang harus ada pujian penyembahan. Nggak tahu ibu ingat nggak? Ya. Buat saya 3 tahun harus jadi. Caranya gimana? Nggak tahu. Ya. Tapi saya akan menjelajah. Saya mau bilang begini saudara. Saya mulai memegang Maluku Utara mungkin tahun 2000 berapa saya nggak ingat. Dan itu sebuah beban dan sebuah nightmare saudara. Nightmare tahu ya, mimpi buruk. Karena berangkat jam 12 malam, berarti saya akan kurang tidur dan nggak bisa tidur. Sampai sudah kelayangan kepala, nyebrang laut sudah kengerian sendiri, mabok biasanya naik speedboat. Habis dari speedboat, lewat darat yang berkelok-kelok, saya akan muntah 2-3 kali. Jadi itu bukan sesuatu yang menyenangkan buat saya. Baru 3 tahun yang lalu, ketika saya berkata, Tuhan saya mau mencintai. Saya baru kemarin tuh melihat begini, Tuhan ini kok Halmahera tuh indah sekali ya Tuhan. Saya ke Halut, saya ke Halbar, saya ke Haltim, saya bilang, wow indah sekali. Semua yang saya suka ada di sana, kelapa muda, pisang goreng, ikan segar. Saudara mau sebut ikan apa? Mau tuna, mau cakalang, mau ikan kerapu, mau lobster, mau kepiting. Saya bilang, kenapa saya dulu gak bisa lihat ya Tuhan? Saya bisa doa di pantai sendirian. Itu pantai milik saya, saudara. Saya berkata, Tuhan ini pantai keruh. Saya minta kalau bisa jadi indah. Tapi saya pikir kalau indah banyak orang datang. Hati yang berubah itu membuat berubah, saudara. Dan kalau hati kita berubah, kita punya tujuan, ada tujuan dalam hidup kita, tidak ada satupun yang bisa menghentikan. Amin. Nggak banyak yang saya bagikan, tapi saya harap ini membenahi banyak hal dalam hidup kita. Glorify thy name. Father, we love you.